Ya. Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa merecord aktivitas PC sehingga teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk merecord penjelasan perkuliahan selama kuliah online. Oke, jadi setidaknya ada dua fitur free yang bisa kita gunakan, yaitu ya tanpa kita mendownload. Satu aplikasi bawaan Windows 10, yang kedua adalah aplikasi bawaan Microsoft Office PowerPoint. Nah, kita mulai dari aplikasi bawaan Windows 10. Teman-teman kemudian bisa menggunakan menekan Windows Alt G pada keyboardnya teman-teman, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Untuk memulai recording, teman-teman bisa menekan tombol ini atau bisa menekan Windows Alt R. Kemudian selama proses recording nantinya tentunya semua akan ke-record sampai apapun yang teman-teman buka di dalam layar ini. Nah, untuk melihat hasil recording, teman-teman cukup membuka ini, Show All Captures. Namun tentunya sebelum teman-teman merecord, ada baiknya go to settings, Windows settings dulu, setting layar, setting komputernya. Di sini di bagian setting, teman-teman bisa ambil bagian game bar. Kita akan ditampilkan pilihan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat keyboard apa saja yang bisa kita gunakan. Operator apa saja yang bisa kita gunakan. Bisa Win G untuk open game bar. Kemudian yang sekarang sedang kita gunakan adalah Win Alt G untuk merecord. Kemudian Windows Alt R untuk start atau stop merecord. Kemudian kita tidak akan terlalu fokus di sini karena ini hanya operatornya saja. Kita akan fokus di bagian captures. Di bagian captures ini, saya coba buka. Ini di bagian captures, kita akan diberikan tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa save screenshot and game clip itu mau disimpan di mana. Kalau saya di bagian user posisinya untuk penyimpanan video yang akan dihasilkan dari yang sekarang ini. Nah, kemudian record maksimum berapa panjang proses perekaman. Ini ada pilihannya 30 menit, 1, 2, 4. Ya, saya rasa 1 jam juga cukup. Ya, nggak mungkin kan video pelajarannya sampai 4 jam atau sampai 2 jam, kan membosankan juga. Nah, kemudian di sini ada pilihan audio quality-nya. Yang ini recommend sih katanya. Nah, sekarang saya sedang menggunakan yang ini, yang 128 KB per second. Yang saya sudah pernah mencoba menggunakan 192 KB per second dan ternyata hasilnya tuh sangat bening, bukan sangat bening sih, sangat tajam, sehingga suara-suara sedikit aja di sekitar tuh bisa kedengeran, kayak suara ayam di luar rumah saya, padahal saya nggak terlalu perhatiin, ternyata record juga kalau pakai yang 192 KB per second, sehingga sekarang saya sedang coba 128 KB per second. Kemudian mikrofon volume, kemudian sistem volume, kemudian di sini ada apa? Nah, ini ada rate-nya, ada maunya berapa, 30 fps. Saya coba ini dulu. Kemudian video quality-nya bisa standar dan high. Saya coba yang high dulu, dengan harapan yang high ini ya bisa lebih jernih dan lebih stunning pokoknya. Itu langkah-langkah untuk untuk menggunakan aplikasi bawaan Windows 10. Kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi bawaan Microsoft Office PowerPoint. Kalau kita menggunakan aplikasi bawaan Microsoft Office PowerPoint, sebentar. Ini saya bikin slide-nya tadi nempelin screenshot.
Tapi padahal buat apa sih yang nempelin, padahal saya bisa buka dan nge-record semuanya. I'm sorry. Untuk Microsoft Office PowerPoint ini teman-teman tinggal buka slideshow, kemudian di sini ada pilihan record slideshow. Nah, start recording from beginning, kemudian akan keluar comment seperti ini, tinggal start recording gitu. Nah, nantinya di sini saya punya beberapa yang sudah pernah saya record. Di bagian kolom kromatografi, week 2, materials. Sebentar, mana dia ini? Sebentar, bahan ajar, kemudian semester 3, buku ajar. Nah ini, setelah sebuah slide teman-teman input voice atau penjelasan di situ, segala sesuatu yang aktivitas yang teman-teman lakukan selama menjelaskan PowerPoint ini akan ke-record di sini seperti coret-coretan. Di sini saya juga menggunakan pilihan pen, toolbar untuk pennya. Saya menggunakan pen sehingga saya bisa coret-coret sesuka hati, dan ternyata ke-record di sini pennya, coretannya ada, dan di sini ini menunjukkan bahwa saya sudah bisa merecord suara saya. Coba ya, kita cek. Nah itu, jadi suara saya di sini ke-record. Ini buktinya ya. Sampai slide terakhir, coba saya cek. Nah ini coret-coretan saya selama menjelaskan. Nah, kemudian ini jika sudah dihasilkan video dengan audio seperti ini, teman-teman untuk menyimpannya bisa disimpan sesuka teman-teman aja sebenarnya. Bisa disimpan dalam bentuk PowerPoint makro enable presentation begini, atau bisa disimpan dalam bentuk video. Kalau saya sukanya simpannya dalam bentuk MP4. Nah, kayak gini video. Nah, jika disimpan dalam bentuk video, jadi aktivitas apapun tadi itu pasti ke-record kan. Maksudnya kalau udah disimpan dalam bentuk video ini, begitu teman-teman klik save, akan dibutuhkan beberapa waktu untuk mengkonversi slide ini menjadi video. Di sini akan terlihat berapa lama konversinya, sehingga sebelum slide ini ditutup, konversinya harus komplit dulu. Kalau slide-nya ditutup sebelum konversi komplit, maka konversinya akan batal. Gitu. Ya sudah. Kemudian setelah konversinya selesai, teman-teman untuk mengirimkan filenya kepada mahasiswa itu ada beberapa cara. Salah satunya bisa dengan mengupload file MP4-nya teman-teman via YouTube. Kenapa saya pilih YouTube dalam hal ini? Karena ini cukup membutuhkan kuota ya. Kalau misalnya kita mengupload materi ini terus meminta mahasiswa untuk mendownloadnya, lebih baik ini tuh di-upload di YouTube, kemudian linknya dikasih ke mahasiswa. Itu sih menurut saya yang lebih memudahkan. Nah, itu teman-teman cara singkat untuk beberapa cara, 2 macam cara yang bisa kita gunakan untuk merekam video selama perkuliahan. Semoga ini dapat membantu teman-teman selama perkuliahan online, dan juga semoga memberi manfaat untuk kita semua, terutama dosen dan mahasiswa selama perkuliahan online. And saya ucapkan terima kasih dan good luck everyone. Pasti pandemi ini akan berlalu.